Basis bawah tanah manusia dari reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Wargot Luo Feng, ini satu set pakaian bersih. Wargot Luo Feng, apakah kamu butuh yang lain? Luo Feng, yang tampak seperti orang kulit hitam, melirik kedua gadis di pintu dan melambaikan tangannya, tidak perlu. Dengan bunyi gedebuk, pintu kamar ditutup. Belum mandi selama setahun 3 bulan. Luo Feng dengan cepat melepas set seragam pertempuran dan pakaiannya lalu masuk ke bak mandi di kamar mandi. Air panas terus-menerus keluar dari keran. Ketika Luo Feng masuk, bak air dengan cepat menjadi hitam. Tidak ada yang membantunya, Luo Feng hanya minum air di reruntuhan arkeologi. Mau mandi? Dalam mimpimu. Saat dia berbaring di bak mandi dan membiarkan air panas membasuh tubuhnya, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan komputer kuantum mini untuk membuat panggilan. Komputer kuantum mini telah menyalin semua nomor telepon dan data penting lainnya dari jam tangan komunikasi taktis miliknya. Sudah setahun. Saya bertanya-tanya bagaimana orang tua saya dan apakah mereka baik-baik saja. Sebenarnya, Luo Feng ingin melakukan panggilan ini tepat ketika dia keluar dari reruntuhan arkeologi. Tetapi karena dia diblokir oleh sejumlah besar pekerja di pangkalan bawah tanah, Luo Feng hanya dapat menemukan kamar untuk mandi dan kemudian menelepon dari sana. Bip, bip, bip. Telepon berhasil. Kantor pusat Jiangnan, kota Yangzhou, sektor Mingyue. Di ruangan yang tenang, Luo Hongguo sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat pasi. Di sebelahnya ada kantong plastik gantung sejak menjalani perawatan 4. 2 perawat saat ini bersamanya di kamar. Ini panggilan telepon dari Luo Feng, ini panggilan telepon dari Luo Feng, nada dering berdering. Luo Hongguo, yang memiliki wajah pucat dan mata tertutup, langsung membuka matanya dan dengan ganas menoleh ke arah ponsel di konter. Dia tidak peduli dengan hal lain saat dia berjuang untuk membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangan kirinya untuk meraih ponsel. Adegan ini menyebabkan 2 perawat di sampingnya melompat kaget. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Mer. Luo, Anda tidak bisa menggerakkan pinggang Anda. Biarkan aku yang melakukannya. Tidak masalah." Seolah-olah dia memiliki kekuatan tak terbatas dan pinggang yang sakit adalah milik orang lain, Luo Hongguo benar-benar berhasil mengangkat telepon dengan cepat. Saat dia melihat ke layar, Luo Hongguo tidak percaya, sebenarnya Feng. Siapa yang menelepon? Feng. Petik 2 titik. Perlu diingat bahwa Dojo of Limits telah memastikan kematian Luo Feng. Orang tua Luo Feng tidak tahu bahwa Luo Feng berada dalam kehancuran arkeologi tanda pagar 9, jadi mereka berpikir bahwa Dojo memiliki cara untuk memastikan kematian Luo Feng. Setelah menarik napas dalam-dalam, Luo Hongguo menerima panggilan tersebut. Berbunyi, "Halo," suara Luo Hongguo serak, rendah, dan memiliki sedikit kekhawatiran dan sedikit harapan di dalamnya. Seolah-olah dia sedang memegang sepotong tahu dan takut akan pecah kapan saja. "Ayah, ini aku," suara yang dipenuhi dengan energi dan kekuatan yang terngiang dalam mimpi Luo Hongguo entah berapa kali, suara familiar yang begitu familiar itu tidak bisa lebih familiar, menyebabkan mata Luo Hongguo tertuju pada melebar. Tangan Luo Hongguo mulai bergetar, "Feng, Feng, apakah itu kamu?" "Ini aku, ayah," kata Luo Feng. "Kenapa kamu tidak buru-buru dan melakukan video chat supaya aku bisa melihatmu?" Mengikuti Luo Hongguo. Dia takut ada yang mengerjai dia, karena tidak sulit bagi teknologi modern untuk meniru suara seseorang. "Ayah, saya sedang mandi dan saya memiliki kumis yang besar." Luo Feng agak malu. Berbunyi. Videonya dimulai. Luo Hongguo menatap layar ponselnya. Di dalam bak mandi itu ada sosok manusia. Rambut panjangnya basah dan dia memiliki kumis yang besar. Namun, bentuk wajah itu, dan terutama matanya, menyebabkan mata Luo Hongguo bersinar. Dalam video tersebut, pisau lempar terbang dan dengan cepat melewati wajah Luo Feng, dengan cepat memotong kumis besar itu. Yang tersisa adalah seorang pemuda tampan. Itu memang Luo Feng. Memang Luo Feng yang dibesarkan olehnya, Luo Hongguo, selama 20 tahun. "Feng, Feng, kamu tidak mati? Hebat, ini hebat." Mata Luo Hongguo berkaca-kaca. Dia dan istrinya sangat sedih karena apa yang terjadi pada putra tertua mereka selama periode waktu ini. "Ayah, maaf, saya terjebak di suatu tempat dan tidak bisa keluar. Saya baru saja keluar, dan sekarang saya di Amerika Selatan.
Saya akan kembali ke rumah dalam beberapa jam, kata Luo Feng. Oke, jangan terburu-buru. Hal-halmu lebih penting, kata Luo Hongguo. Mendadak, retak, pintu kamar terbuka. Luo Hua, yang mengenakan sweater katun, masuk dengan secangkir susu segar. Jangan khawatir, ayah, semuanya sudah beres. Saya akan segera pulang. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Suara dari telepon terbawa, yang menyebabkan Luo Hua, yang sedang membawa susu, membeku. Bro, Luo Hua membelalakkan matanya karena tidak percaya, dan air matanya mulai mengalir seketika. Kedua perawat di samping itu terperangah. Mereka mengerti dengan jelas betapa mampunya Tuan Luo Hua ini. Dia adalah pemegang saham terbesar ke-8 dari bank terbesar di China, ICBC, dengan properti senilai lebih dari 100 miliar. Orang yang keluar masuk rumahnya adalah orang-orang dengan otoritas yang sangat tinggi di pasar saham dan agen pasukan khusus negara. Bahkan mereka adalah perawat yang diatur oleh pasukan khusus negara untuk merawat ayah Luo Hua, dan orang seperti itu tiba-tiba mulai menangis. Semuanya baik-baik saja, semua di rumah baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja saat kamu kembali, mengikuti Luo Hongguo. Oke, saya akan segera kembali. Panggilan telepon berakhir. Luo Hua berjalan menuju ayahnya dan berkata dengan tidak percaya, ayah, itu panggilan telepon dari bro. Bro belum mati. Petik 2. Hanya dalam beberapa jam, dia akan pulang, mengikuti Luo Hongguo. Haha. Luo Hua tampak menangis dan sepertinya tertawa, aku tahu bro akan baik-baik saja. Aku tahu itu. Sejak dia masih muda, Luo Feng seperti pohon raksasa yang melindunginya. Dia bahkan menjadi seorang pejuang untuk mendapatkan uang untuk membantunya berdiri kembali. Dalam hatinya, Luo Hua sangat berterima kasih kepada saudaranya. Dalam hidupnya, saudaranya sangat penting. Ketika berita kematian Luo Feng menyebar, tidak hanya orang tuanya yang sedih, dia, Luo Hua, juga sedih. Namun, dia harus menopang keluarga. Dia bahkan belum berusia 20 tahun, tapi dia harus bertarung melawan skema Li Yao dan berurusan dengan segala macam rubah licik. Luo Hua memang sangat lelah. Di sebuah kafe di kota pusat Kyoto, Su Xin saat ini sedang duduk di sofa di kafe. Ada laptop yang sangat tipis di depannya. Foto desktop laptop adalah foto dirinya dan Luo Feng bersama. Dalam foto tersebut, Luo Feng tersenyum sangat dramatis, seolah-olah dia masih kecil. Su Xin mengetuk layar dan membuka folder. Saat dia memegang cangkir kopinya, Su Xin diam-diam melihat foto-foto di dalam folder. Halo, boleh saya pinjam ponselmu sebentar? Seorang pemuda tampan tersenyum saat dia lewat. Su Xin meliriknya. Matanya dingin. Setelah itu, dia melihat kembali ke laptopnya tanpa mengeluarkan suara. Pemuda tampan itu sedikit mengernyit, tetapi ketika dia melihat dari sudut matanya foto yang sedang dilihat Su Xin di laptop, yang merupakan foto yang diambil Su Xin dan Luo Feng bersama-sama di atas sebuah gedung di hutan belantara, pemuda tampan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi dan mengutuk dalam pikirannya, sial. Dia sudah punya pacar. Kubis diberikan kepada babi. Tunggu. Latar belakang foto itu sepertinya kota yang hancur, dan ada monster. Petik 2. Sepasang kekasih berfoto romantis di kota di tengah hutan belantara. Saya melihat hal yang salah, pemuda tampan itu tidak percaya ini. Dan saat ini, sebuah lagu yang sangat sedih berbunyi, yang menyebabkan pemuda tampan itu menoleh dalam kebingungan, menggunakan lagu yang menyedihkan sebagai nada dering. Tubuh Su Xin bergetar di atas sofa. Dia mengatur lagu ini sebagai nada dering untuk nomor Luo Feng. Dia mengeluarkan ponselnya dan menerima panggilan itu. Su Xin, ini aku. Seketika, lapisan es yang menyegel hati beku Su Xin yang lama meleleh. Keluar dari pangkalan bawah tanah. Luo Feng, yang mengenakan pakaian kasual hitam dan memegang ransel raksasa, tersenyum saat melihat dua lampu yang mengalir terbang ke arahnya di langit. Setelah melakukan dua panggilan, hati Luo Feng menjadi jauh lebih rileks. Dua lampu yang mengalir di depan Luo Feng adalah jet otomatis level Kaisar Luo Feng. Setelah dia keluar dari reruntuhan arkeologi, Luo Feng memberi perintah pada jet mobilnya, yang langsung terbang. Itu, Luo Feng melihat jet tempur berbentuk segitiga berwarna merah darah di sampingnya. Kedua jet tempur itu turun secara bersamaan. Palka terbuka dan tangga menjulur keluar.
Hong berpakaian hitam melangkah keluar lebih dulu, sedangkan penjaga kerajaan, daya tarik, dan penyelidik, Liu, mengikuti setelahnya. Kepala Luo Feng sedikit membungkuk. Bagus, kamu tidak mengecewakan saya, pria berpakaian hitam, Hong, langsung berjalan di depan Luo Feng. Matanya seperti melihat langsung ke dalam Luo Feng, dan aku merasa, Luo Feng, kamu berbeda dari sebelumnya. Anda pasti menerima cukup banyak selama 3 bulan terakhir ini. Ayo bicara tentang jet tempur. Ya, Luo Feng dengan jelas mengetahui kekuatan kepala itu, tingkat 6 penjelajah bintang. Tapi karena dia memiliki domain, bahkan mereka yang berada di level 9 penjelajah bintang mungkin bukanlah lawannya. Dia tak terkalahkan di tingkat penjelajah bintang. Perbedaan antara perwakilan di tingkat 1 petualang bintang dan kekuatan kepala seperti perbedaan antara prajurit tingkat pemula dan warga tak terkalahkan. Dan perbedaan antara dia dan kepalanya juga sangat besar. Jet otomatis tingkat prasejarah ada di depan sedangkan jet otomatis tingkat kaisar ada di belakang. Di dalam autojet tingkat prasejarah, Hong berpakaian hitam, Luo Feng, daya tarik, dan Liu He duduk di kursi yang membentuk lingkaran. Luo Feng, Anda memiliki perangkat lunak terjemahan, jadi mengapa Anda menghabiskan 1 tahun 3 bulan di dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9? Pria berpakaian hitam, Hong, memandang Luo Feng, apakah Anda menemukan beberapa rahasia di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ini? Sebagai orang nomor 1 di dunia, dia juga menerima beberapa warisan teknologi dari reruntuhan, jadi hampir tidak ada yang tersisa yang dapat membangkitkan rasa penasarannya. Kerusakan arkeologi tanda pagar 9 kebetulan adalah salah satunya. Ya, mengangguk Luo Feng. Rahasia apa, bisakah kau memberitahuku? Pria berpakaian hitam, Hong, memandang Luo Feng. Luo Feng tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa orang botak kristal mengambil inisiatif untuk menghapus semua informasi itu dari jam tangan komunikasi taktisnya adalah untuk mencegah orang-orang di bumi mengetahui mereka. Hanya anggota planet Yunmo yang diizinkan untuk mengenal mereka. Kekuatan otak saya lebih tinggi, jadi saya memicu misi kematian khusus, kata Luo Feng setengah jujur. Misi kematian. Orang-orang di kursi tercengang. Pria berpakaian hitam, Hong, melanjutkan bertanya, apakah kamu menerima hadiah yang sama dengan wargot lainnya? Pasti ada sesuatu yang berbeda. Di masa lalu, selama mereka memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 dan berhasil, mereka semua menerima set Dewa Hitam. Saya memang menerima sesuatu yang ekstra. Tidak hanya saya mendapatkan 1 set Dewa Hitam, saya juga mendapat instruksi manual untuk pembaca roh, kata Luo Feng. Oh. Pria berpakaian hitam, Hong, sedikit kecewa. Dia adalah seorang petarung. Semua energinya dimasukkan ke dalam pelatihannya. Sampai sekarang, menurut apa yang Hong ketahui tentang alam semesta, meskipun dia berada di tahap level 6 penjelajah bintang, kekuatan sejatinya jauh lebih tinggi dari itu. Banyak petarung level bintang tidak memiliki domain mereka sendiri. Dengan domain, dia tak terkalahkan di level penjelajah bintang. Dengan tingkat kemampuan petarung yang begitu tinggi, tentu saja dia tidak akan membuang waktu lagi untuk melatih kekuatan spiritual. Di dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, di labirin coklat tua. Orang kristal botak, yang seluruh tubuhnya bersinar, berjalan maju selangkah demi selangkah. Luo Feng memang tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi di reruntuhan. Orang kristal botak hampir tidak bisa merasakan perasaan yang dimiliki manusia. Sepotong kesedihan saat dia menghela nafas, guru, sudah 50.000 tahun. Saya belum bisa menghubungi Anda selama 50.000 tahun. Bahkan setelah 50.000 tahun, sebagai AI, ia hanya bisa mematuhi program inti dan memilih wargot. Jet otomatis tingkat kaisar dan jet otomatis tingkat prasejarah sama-sama melayang di udara. Luo Feng mengeluarkan set Dewa Hitam dari jet otomatis tingkat kaisar, naik pesawat ulang-aliknya, dan kemudian terbang kembali ke jet otomatis tingkat prasejarah. Kepala, set Dewa Hitam, Luo Feng meletakkannya di kursi. Ia pria berpakaian hitam, Hong, menganggukkan kepalanya sedikit. Namun, dalam pikirannya, Hong, untuk sekali ini, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Karena, AI, dari autojet yang dijualnya hanya memiliki AI sederhana yang mendengarkan perintah Hong.
Hong memerintahkan jet otomatis itu untuk mendengarkan Luo Feng, jadi tentu saja jet tempur itu mematuhinya. Jika Luo Feng dan Hong memberi perintah pada saat yang sama, maka auto jet akan mendengarkan orang yang memiliki otoritas tertinggi, Hong. Setelah berita kematian Luo Feng menyebar, Hong mengambil kembali auto jet dan juga mengambil set Dewa Hitam. Setelah mengetahui bahwa Luo Feng keluar, Hong buru-buru memasukkan kembali Dewa Hitam itu. Ya ampun. Kapan dia, Hong, pernah begitu malu sebelumnya? Untung tidak ada yang tahu tentang ini. Luo Feng, ayo kita berpisah di sini, kata pria berpakaian hitam, Hong. Ya, kepala. Tanpa mempedulikan hal lain, dia mengucapkan selamat tinggal pada dua keberadaan yang melebihi level Wargot, menginjak pesawat ulang-aliknya, dan terbang ke jet mobilnya. Tanda pagar 1, pulanglah, perintah Luo Feng. Suara mendesing. Jet mobil biru tua itu langsung melesat lebih dari 10 mah saat menuju kota markas Jiangnan di China, Yangzhou. Langit kelabu, tidak ada sinar matahari. Angin dingin membawa beberapa daun yang berguguran. Ada cukup banyak anak di sektor Mingyue. Para remaja mengabaikan dingin saat mereka melakukan beberapa latihan kekuatan, kelincahan, dan pedang. Banyak orang menganggap serius cara petarung di sektor Mingyue. Di sekitar remaja ada beberapa orang tua, dan beberapa dari mereka adalah pejuang yang membimbing para remaja ini. Lihat, jet tempur. Oh, warnanya biru tua, seperti Wargot Luo Feng. Memang terlihat seperti itu. Ini pada dasarnya tampak identik. Beberapa orang di sektor ini melihat ke langit dengan kaget. Jet tempur segitiga biru tua saat ini sedang turun. Itu mendarat di halaman. Hua, palka terbuka. Seorang pemuda yang mengenakan kemeja hitam kasual yang membawa ransel raksasa berlari menuju salah satu villa. Berbagai orang dewasa dan anak-anak di sektor yang melihat dari jauh semuanya tercengang, terpana pada wajah pemuda itu. Luo Feng. Itu Luo Feng. Apakah ini hantu? Saya pikir Dojo of Limits mengumumkan kematiannya. Petik 2. Dojo di kota pusat kami bahkan mengadakan peringatan. Beberapa orang terperangah. Saudara Chen, sampai jumpa nanti, Luo Feng, yang masih berlari, tersenyum ke arah Chen Gu yang tertegun. Luo. Chen Gu melihat ke arah Luo Feng dengan kaget sambil menunjuk Luo Feng. Namun, tidak ada satu kalimat pun yang bisa keluar dari mulutnya. Dalam peringatan tersebut, anggota regu palu api asli sangat sedih. Dan sial, sekarang dia masih hidup. Sektor Mingyue pasti akan gempar hari ini. Kota markas Jiangnan pasti akan gempar hari ini. Di halaman belakang rumah Luo Feng, saudara Luo Hua dan ibu Gong Xinlan semuanya berdiri di sana. Di samping mereka ada beberapa pengawal dan pelayan. Feng, teriak Gong Xinlan. Ibu, Luo Feng berlari. Ibunya terlihat jauh lebih tua dari dia setahun yang lalu. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi melirik Luo Hua saat dia berkata dengan rendah, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak merebus akar gagak hitam 1000 tahun menjadi obat dan memberikannya kepada ibu dan ayah? Petik 2. Luo Feng sudah lama memberitahu saudaranya bahwa dia dan orang tuanya harus meminum obat yang terbuat dari akar gagak hitam 1000 tahun. Tapi Luo Hua dan orang tuanya berkata jangan terburu-buru, mereka ingin melihat apakah mereka bisa menemukan kerabat lain terlebih dahulu dan kemudian membaginya di antara mereka semua. Bro, Luo Hua menggeleng, aku akan memberitahumu nanti. Di mana ayah? Luo Feng bingung. Setelah hilang selama setahun, dengan temperamen ayahnya, dia seharusnya sudah keluar sekarang. Ayahmu ada di dalam kamar, Gong Xinlan menarik tangan putranya saat dia menuju kamar. Di kamar yang sunyi, ayah Luo Hongguo berbaring di tempat tidur. Ketika Luo Feng membuka pintu dan masuk, mata Luo Hongguo berisi kegembiraan yang belum pernah dialami sebelumnya. Putranya, yang dia pikir hilang selamanya, berdiri di depannya. Luo Hongguo bahkan ingin bangun dari tempat tidur. Bapak, Luo, kamu tidak bisa bergerak. Tolong jaga pinggangnya. Kedua perawat itu terkejut dan kemudian berlari. Ayah, apa yang terjadi padamu? Wajah Luo Feng langsung berubah. Dia duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tangan ayahnya. Dia mulai mengerutkan kening dalam-dalam. Ayah, tunggu, wajahmu sangat pucat. Kenapa kamu bahkan tidak bisa bangun? Petik 2. Tidak masalah, dokter bilang aku hanya perlu istirahat sekitar 1,5 tahun. Luo Hongguo tersenyum, senyuman yang datang dari lubuk hatinya.
Jika ayah bisa melihatmu, maka tidak peduli seberapa terluka saya. Saya sangat senang hari ini. Sangat senang. Sangat bahagia." Saat dia mengatakan itu, air mata bahagia mulai terlihat di sudut matanya. Luo Feng mengangguk, tetapi hatinya dipenuhi dengan sedikit kemarahan dan kebingungan. Tidak benar. Luo Hua, apa yang terjadi? Luo Feng melihat ke arah kakaknya. "Kalian berdua keluar." Luo Hua melambaikan tangannya pada kedua perawat itu. Kedua perawat dengan cepat pergi, meninggalkan 4 anggota keluarga Luo di ruangan itu. Luo Hua memandangi saudaranya, "Bro, aku tidak berguna." "Ayah, tidak bisa menyalahkan saudaramu." Luo Hongguo mengulurkan lengannya dari tempat tidur untuk menghentikan Luo Hua. "Feng, selama periode waktu ini, terutama 3 bulan setelah dojo batas mengumumkan kematianmu, keluarga kita tidak pernah perdamaian. Segala macam metode digunakan untuk menangani kami. Mereka bahkan menggunakan beberapa penghuni di sektor ini. Ibumu harus mengkonsumsi obat tidur setiap hari untuk bisa tidur." Wajah Luo Hua menjadi hijau saat dia mengepalkan tinjunya, tatapannya setajam pisau. "Luo Hua." Luo Feng melihat ke arah kakaknya dan berkata dengan rendah, "Katakan padaku. Ini Liao." Luo Hua menarik napas dalam-dalam. "Mulai dari 3 bulan lalu, Liao telah menggunakan segala macam metode untuk menangani keluarga kami melalui aliansi SDM. Meskipun dia tidak berani membunuh secara langsung anggota keluarga petarung di Dojo of Limits, tapi, metode tertentu bahkan lebih buruk dari kematian. Saya hanya bisa melakukan segalanya dengan kekuatan saya. Saya bahkan menggunakan akar gagak hitam 1000 tahun, dan menghubungi seorang tokoh besar melalui teman saudara, Komandan Li Dawei, untuk mentransfer 120 miliar saham ICBC kepada saya. Saya menjadi pemegang saham terbesar ke-8 di ICBC, yang memberi saya wewenang untuk mengatur anggota pasukan khusus untuk melindungi keluarga kami. Tapi Liao tidak pernah menyerah untuk membalas dendam. Segala macam metode melawan pikiran, tubuh, tidak peduli seberapa liciknya mereka, dia menggunakan segalanya." Luo Hua menggelengkan kepalanya. "Sekarang ibu dan ayah hanya bisa tinggal di rumah. Saya tidak punya cara lain. Terakhir kali, ayah baru saja menyeberang trotoar dan akhirnya mengalami kecelakaan lalu lintas. Untungnya, dia memiliki pengawal yang melindunginya, atau dia tidak akan hidup lagi." Semakin banyak Luo Feng mendengarkan, semakin jelek wajahnya. Cici, tangan kiri yang dia pegang tepi baja tempat tidur menjadi bubuk. Dia sebenarnya, wajah Luo Feng berubah menjadi hijau. "Aku tidak bisa percaya Liao ini tidak malu. Itu semua salahnya. Sejak Liao bersembunyi di Eropa seperti kura-kura, dia tidak mau repot menghadapinya setelah dia menjadi terkenal. Namun, setelah berita kematiannya dikonfirmasi, Liao ini sebenarnya datang untuk melampiaskan dendamnya pada anggota keluarganya saat itu juga. Untungnya keluarganya memiliki identitas, anggota keluarga pejuang di Dojo of Limits, jadi Liao tidak bisa datang dan menyerang mereka sendiri. Jika saudaranya sedikit kurang mampu, maka, tubuh, bajingan, Luo Feng bergetar sedikit. Kemarahan melonjak, kebencian yang intens meningkat. Niat membunuhnya tidak bisa dikendalikan. Setelah beberapa menit, setelah menghibur orang tuanya, Luo Feng berada di aula pelatihan di lantai atas. "Saya melakukan kesalahan sekali, tetapi saya tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi." Luo Feng menyentuh es dingin, potongan bilah padat dari pesawat ulang-aliknya yang melonjak, tatapannya yang seperti pedangnya menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. "Liao, kamu pikir aku terlalu takut untuk menyentuhmu karena kamu terus bersembunyi di kota markas?" Petik 2. Memang ada undang-undang yang melarang orang membunuh satu sama lain di kota-kota pusat, dan membunuh seorang wargot di kota pusat bahkan lebih serius. Tapi, Luo Feng mengerti bahwa yang disebut hukum adalah untuk menjaga ketertiban negara. Sampai sekarang, kekuatan sejatinya bisa dibandingkan dengan seseorang di level Traveler level 1. Begitu dia serius mulai mempelajari Soaring Sky dan mengeluarkan potensi sebenarnya dari pesawat ulang-alik yang melonjak, dia akan menjadi lebih kuat. Lebih kuat dari perwakilan rata-rata. Eksistensi yang melampaui level Wargot yang membunuh Wargot. Itu mungkin membuat marah beberapa orang, tetapi konsekuensinya tidak akan terlalu besar. Luo Feng masih bisa menerimanya. Berbunyi. Luo Feng melihat ke arah komputer kuantum mini dan menyalakan sistem berbagi istana Wargot. Saat itu,
Li Yao dan Venina menggunakan sistem ini untuk melacak Wang Tong dan posisi wargot lainnya. Istana Wargot ingin para Wargot menggunakan sistem ini untuk membantu satu sama lain saat mereka dalam masalah, jadi setiap Wargot memiliki sistem ini terpasang. Dan hari ini, akan digunakan oleh Luo Feng untuk melacak Li Yao. Oh, dia masih di kota markas Jiangnan, jendela atap di atas terbuka. Suara mendesing. Luo Feng, yang mengenakan pakaian hitam, menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak dan membubung ke langit. Dia terbang di sepanjang busur saat dia menyerbu ke arah jet otomatis. Huala, palka otomatis terbuka. Jaring sutra emas. Luo Feng melihat ke dalam kabin dan kekuatan spiritualnya, seperti tangan raksasa yang tak berbentuk, langsung meraih jaring sutra emas. Luo Feng menatap ke arah barat daya, tatapannya seperti pedang. Li Yao. Gedung Aliansi SDM Kota Pusat Jiangnan, lantai 32. Li Yao dan Venina saat ini sedang berbicara dengan manajer gedung aliansi Hari. Masih 3 jam lagi sebelum pesawat penumpang lepas landas, Venina menunduk dan melihat arlojinya. Jangan panik, kata Li Yao ringan, apa yang kamu takuti? Luo Feng akan kembali, cemberut Venina, aku sudah lama mengatakan bahwa kita seharusnya naik pesawat kembali ke Eropa. Bukankah itu menyelesaikan segalanya? Petik 2. Sebuah pesawat. Li Yao menggelengkan kepalanya, pesawat itu hanya bernilai sekitar 10 miliar. Jika kami terbang jarak dekat di sekitar kota pusat, maka tidak akan ada masalah. Tapi untuk jarak jauh, ada banyak monster terbang di sekitar daerah tak berpenghuni, seperti daratan dan lautan di alam liar. Setelah kecelakaan terjadi, hanya pesawat penumpang yang dapat melakukan perjalanan jarak jauh, atau jet otomatis, atau jet tempur berbentuk cakram, yang sangat canggih dan mahal yang harganya sekitar 50 miliar. Selanjutnya, ini adalah kota markas, dan kamu masih takut Luo Feng akan main-main? Ejek Li Yao. Li Yao membeku saat dia melihat keluar jendela Prancis. Lihat keluar. Tuan Zhu terkejut. Apa yang bisa dilihat adalah gambar hitam di udara dengan kakinya di atas pesawat ulang-alik yang melonjak saat dia menyerbu ke arah jendela ini seperti sambaran petir hitam. Itu Luo Feng, seru Venina. Luo Feng. Seluruh tubuh Li Yao langsung dilindungi oleh selaput hitam saat itu dibentuk menjadi seragam pertempuran hitam dan helm hitam. Hanya kedua matanya yang terbuka. Ledakan. Gelasnya pecah. Luo Feng, kamu berani? Li Yao meraung saat dia menabrak jendela ke samping dan langsung melompat ke udara di luar. Dari sudut pandang Li Yao, area di luar bisa dengan mudah ditangkap oleh semua jenis kamera pengintai, jadi Luo Feng tidak akan berani main-main. Luo Feng dengan cepat melewati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya yang mengalir setelah cahaya yang mengalir langsung ditembakkan, 16 lampu yang mengalir penuh, seperti 16 naga yang mengaum, menyebabkan ledakan sonik yang kuat yang menghancurkan seluruh lantai lobi yang elegan. Bahkan Zhu terlempar ke samping. Luo Feng hanya menatap Li Yao, matanya seperti terbakar api. 16 lampu yang mengalir mengikuti sebuah busur. Mereka sangat cepat sehingga Li Yao tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, dan mereka semua secara bersamaan menabrak tubuh Li Yao. Melempar pisau. Sedikit penghinaan terlintas di mata Li Yao. Ledakan. Kekuatan penghancur yang luar biasa langsung dibawa melalui set Dewa Hitam. Meskipun itu dilemahkan hingga 90%, kekuatan tumbukan yang luar biasa masih sangat besar. Setiap pisau lempar memiliki kekuatan tumbukan lebih dari 500.000, jadi 16 pisau lempar digabungkan menjadi total lebih dari 8 juta kilogram. Bahkan setelah 90% darinya dilepaskan, masih ada lebih dari 800.000 kilogram gaya tumbukan yang tersisa. Artinya, Li Yao, tanpa apapun untuk melindunginya, harus menangani lebih dari 800.000 kilogram kekuatan tumbukan dengan tubuh telanjangnya. Kembali ketika Luo Feng berada di dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, dia mengandalkan perisainya untuk menghilangkan kekuatan benturan besar hampir 1 juta kilogram dari serangan pria berjubah hitam misterius itu. Meski begitu, lengannya masih patah. Hanya perisainya yang mampu menghilangkan setengah dari kekuatannya, dan lengannya yang patah juga mengambil sedikit dari itu. Kekuatan sebenarnya yang menghantam Luo Feng adalah 300.000 hingga 400.000 kilogram, tetapi itu masih membuat Luo Feng memuntahkan darah kesakitan. Dan Li Yao,
harus menghadapi kekuatan tumbukan yang melebihi 800.000 kilogram. Biasanya, Li Yao akan dibunuh. Tapi untungnya, set Dewa Hitam menyebarkan kekuatan tumbukan ke setiap lokasi tubuhnya. Dan tingkat kebugarannya berada di puncak tingkat Wargot tingkat lanjut, yang sedikit lebih kuat daripada tingkat kebugaran Luo Feng ketika ia pertama kali memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. PU, PU, PU gelombang. Wajah Li Yao menjadi memerah saat darah segar menyembur dari mulutnya seperti air mancur. Hanya dari kekuatan tumbukan yang mengerikan ini, kali ini saja, menyebabkan Li Yao kehilangan sebagian besar kekuatan pertempurannya. Tidak mungkin. Li Yao meraung di dalam hatinya, aku berada di puncak level Wargot dan aku memiliki set Dewa Hitam. Bahkan, perwakilan, yang melampaui level Wargot hanya bisa merusakku dalam satu pukulan. Hampir tidak ada perwakilan yang bisa membunuh saya dalam satu pukulan. Tapi Luo Feng, mungkinkah, bahwa dia membuat terobosan dan sekarang keberadaannya melebihi level Wargot? Petik 2. Semua Wargot tahu bahwa Wargot tingkat lanjut dengan set Dewa Hitam tidak dapat dibunuh oleh Wargot. Bahkan perwakilan akan kesulitan membunuh mereka dalam satu pukulan. Ada banyak pejalan kaki di bawah di alun-alun gedung aliansi SDM. Tak sedikit turis yang bahkan berfoto untuk kenangan di alun-alun. RUMBLE gelombang. Seolah sebuah bola meriam menghantam dengan keras ke alun-alun, trotoar batu alun-alun langsung meledak. Tentara patroli sekitarnya terkejut dan panik. Para turis di alun-alun yang mengambil foto dari jauh juga kaget saat mereka mulai berteriak. Beberapa batu terbang bahkan menabrak manusia. Pejalan kaki juga panik saat mereka menjerit dan beberapa batu bahkan berhamburan ke jalan. Banyak mobil di jalan tiba-tiba berhenti, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Beberapa pengemudi dengan marah membunyikan klakson mereka. Suci. Banyak pejalan kaki menatap alun-alun. Apa yang mereka lihat adalah seorang pemuda dengan pakaian hitam kasual di pesawat ulang-aliknya saat dia melayang di udara. Dari lubang di alun-alun keluar seorang pria yang berpakaian hitam terbang keluar. Tatapan pemuda di pesawat ulang-alik yang melonjak itu sedingin es saat dia melambaikan tangannya. Jaring sutra emas yang terfokus ke bola di tangan kirinya langsung menghantam Li Yao dalam sekejap seperti kilat. Kemudian secara otomatis menyebar dan menjebaknya, seolah-olah dia adalah babi yang menunggu untuk disembelih.